Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada subuh kali ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala berikan kita rizki, mengisi iman, membuktikan iman dan Islam kita dengan sehat dan sempat, sehingga kita sakit melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Sesungguhnya Bapak Ibu, sholat subuh itu mendapatkan predikat khusus, nggih menika Qur'anul Fajr, Qur'annya pagi. Inna Qur'anal Fajri kana masyhudan. Jadi sholat subuh itu disaksikan malaikat. Malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum kembali ke atas, belum pulang Pak ya. Maka Masya Allah, semoga subuh ini dan subuh-subuh yang telah kita lakukan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita melanjutkan menguatkan iman kita, akidah kita dengan mempelajari kembali kisah para nabi, khususnya berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Sekarang kita masuk ke nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Musa alaihi salam. Berapa kali Nabi Musa alaihissalam disebut dalam Al-Quran? Langsung namanya Musa gitu. Berapa kali? Lebih dari sekali. Jelas nggih? Lebih dari pinten? Nggih. Persisnya pinten niku? Kata para ulama disebut 136 kali. Jadi ini nabi yang paling sering disebut 136 kali, lebih banyak dari jumlah surat dalam Al-Quran. Kemudian nama beliau disebut sebanyak 136 kali di 34 surat. Paling banyak di surat nopo? Kinten-kinten. Nabi Musa itu cocoknya surat nopo paling banyak disebut? Bani Israel. Surat Al-Isra hanya 3 kali. Al-Baqarah lumayan banyak, tapi belum paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kali. Pundi mulai? Surat nopo? Al-Qasas nomor 2 paling banyak. Sekitar berapa nih? 18 napa nggih? Paling banyak disebut 21 kali dalam satu surat. Surat apa kinten-kinten? Surat apa yang cocok dengan Nabi Musa? Bani Israel mboten. Al-Baqarah nggih kathah tapi mboten paling kathah. Al-Qasas juga banyak nomor 2. Yang nomor 1 paling banyak disebut di surat Al-Anbiya
anbiya bundi al anbiya ini. Sekali Pak. Karena kan para nabi Pak, jadi mengumpulkan nama-nama para nabi. 21 kali disebut dalam surat Al-A'raf. Napa hubunganipun niku Al-A'raf dengan Nabi Musa alaihissalam? Al-A'raf itu artosipun apa Bapak Ibu? Tempat paling tinggi. Kita tahu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau nanti melewati langit demi langit. Nah, nanti di langit demi langit itu tidak ada yang berbicara kepada Rasul cukup sering bolak-balik sampai memberi nasihat untuk meminta rukhsah ya, keringanan bagi kita ini, bagi umatnya ini, kecuali nanti dengan Nabi Musa, yaitu ketemu Nabi Musa di langit ke satu Nabi Adam, 2 Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi engkang paling ganteng piyambak Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi sinten? Nabi dereng Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa. Langit keenam Nabi Musa. Nah, ini adalah surat Al-A'raf, ini surat yang paling banyak disebut nama Nabi Musa alaihi salam. Selain itu beliau disebut lumayan banyak tadi ya, di surat Al-Qasas, lalu Al-Baqarah, kemudian Toha, surat Toha, lalu tersebar juga disebut juga di surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ingat ya, kalau Al-Maidah niku secara khusus ke Nabi Isa nanti nggih, permintaan Maidah. Tetapi kita tahu umat Nabi Musa nanti juga diberi makanan istimewa. Napa namanipun? Manna dan salwa. Kalau di sini jadi nama catering nggih, Manna catering. Yang belum ketemu saya salwa catering. Kemudian di Al-An'am, kemudian ada di surat Yunus, cukup banyak di surat Yunus, lalu di surat Hud, Ibrahim, Al-Kahfi, Maryam, Al-Anbiya, banyak nih nggih. Surat Al-Hajj, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara juga lumayan banyak. Lalu surat An-Naml, Al-Ankabut, As-Sajdah, Al-Ahzab, As-Saffat, Ghafir, 5 kali di surat Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Al-Ahqaf, Az-Zariyat, An-Najm, As-Saff, An-Naziyat, Al-A'la. Niki kenapa saya sebut sengaja Bapak Ibu, biar kenalan sama nama-nama surat. Sekarang alhamdulillah sudah ada banyak ya anak-anak kita yang latihan ngafalkan dari 1 sampai 114. Nah, bapak-bapak pun hafal sering nggih. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 masih hafal, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, dan seterusnya. Itu menarik juga itu. Itu istri saya sampai nulis tangan lalu ditempel di kamar untuk menghafal dengan anak-anak. Alhamdulillah. Biasanya kalau 4 sampai 40 masih sakit. Begitu 41 nomor 51, 61 sudah mulai aduh opo nggih. Saya dulu punya guru Quran itu, alhamdulillah beliau itu menyemangati kami, pokoknya semua harus hafal. Jadi disebut angkanya hafal namanya. Karena itu masih ringan. Lah jenengan kalau sakit disebut ayatnya hafal bunyinya. Ini tambah angel meleh to niku. Lah kita latihannya dengan hafal nama surat dan nomor surat. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini Bapak Ibu sekalian, ringkasnya banyak hidup di negeri Mesir. Lahir di Mesir, besar di Mesir, kemudian setelah itu kita tahu beliau hijrah ke Madian, lalu balik lagi ke Mesir,
setelah itu membawa umatnya keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Ternyata nyampe sana umatnya nggak berani, kemudian harus 40 tahun di padang tih. Biidznillah beliau ditakdirkan Allah wafat sebelum masuk Baitul Maqdis. Ringkasnya begitu. Nah, kita akan lihat kisah lengkapnya dari kitab yang lain. Ini Kharitatul Quran, ini saya senang lihat ini karena ada petanya ini. Ada peta perjalanan hidupnya beliau. Ini. Jadi nanti kita lihat jalur beliau ke dari Mesir ke Madian, kemudian balik dari Madian ke Mesir itu jalurnya ternyata beda. Kemudian ini ada gambar mumine Firaun. Waduh, jenengan pun ada dereng kepanggih mumine Firaun teng Mesir mriku. Dan kemudian ada juga tempat pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, itu ada yang mengatakan di sini nih, the junction of the two seas, tempat bertemunya dua laut ya. Itu ada yang mengatakan di sini nih. Yaitu yang pertama pilihannya antara Laut Yordan ketemu dengan Laut Merah di sini nih. Tapi ada juga yang mengatakan itu di daerah Tangier. Tangier itu berarti jauh mriko, daerah Maroko ya. Itu di pojok sini. Jenengan menurut jenengan pojok sini, pojok sini. Kalau yang di pojok sini itu berarti dekat dengan Mesir, enggak begitu jauh. Tapi kalau yang milih di barat sana, Maroko, Tangier, waduh ini tebih banget. Padahal kan ini kan di tengah ya, kira-kira kalau peta Baitul Maqdis kan tengah, berarti ke barat. Kenapa? Karena ada yang pendapat memang di situ disebutkan perjalanan beliau itu ada yang mengatakan sampai bertahun-tahun jalan biar ketemu Khidir. Tapi pendapat yang lain itu tekad, perjalanannya nggak sampai bertahun-tahun. Makanya berpendapatnya di daerah sini. Allahu a'lam. Nah, kita akan lihat kisahnya. Kisahnya panjang dan menarik sekali. Ini satu di antara cerita paling menarik itu cerita Nabi Musa alaihissalam, tersebar di 30 surat. Tadi nggih tersebut 136 kali. Saya bersama beberapa santri dulu sempat tertarik baca Quran khatam sebulan atau kalau bisa kayak khatam sepekan. Nanti per juz itu didata berapa kali kata Nabi Musa itu muncul. Ternyata Nabi Musa itu Bapak Ibu paling banyak muncul di surat Makkiyah, bukan di Madaniyah. Makkiyah 27 surat, Madaniyah 7 surat. Ini artinya Bapak Ibu, belajar kisah Nabi Musa itu sangat penting untuk mengokohkan keimanan kita. Nah, singkatnya mari kita mulai melihat nasabnya rumiyin. Nek menurut jenengan ada yang hafal nasabipun Nabi Musa? Musa bin apa nggih? Musa bin Imran. Nama bapaknya itu Imran, sama seperti nama ayahnya Maryam. Kebetulan Nabi Musa itu punya kakak dua. Nomor satunya itu juga namanya Maryam. Jadi Nabi Musa itu 3 bersaudara, Maryam, Harun, Musa. Jadi kakaknya Nabi Musa itu juga punya kakak perempuan namanya Maryam binti Imran. Namanya kok sama? Nggih sami lan jenengan nggih gadah nama atau yang mirip-mirip dengan nama orang-orang terdahulu. Saya punya punya tetangga namanya Umar. Tapi bukan berarti namanya nggih Umar bin Khattab. Saking senenge bapake itu ngasih nama anaknya Umar bin Khattab. Padahal nama bapaknya bukan Khattab.
Itu rada aneh mulai nih. Tapi nggak namanya orang seneng itu sampai B-nya aja dipakai. Umar bin Khattab. Panggilannya Mas Umar. Nah, tetapi tentu saja itu bukan Umar bin Khattab, sahabat Nabi nggih, cuma tetangga saya. Nah, ini sama. Ada Maryam binti Imran yang namanya persis dengan namanya ibunya Isa. Makanya kadang disebut Maryam saudarinya Musa, biar membedakan dengan Maryam ibunya Aisyah. Jadi biasa kesamaan nama itu umum. Berarti nama Maryam, nama Imran itu nama populer di kalangan orang-orang beriman terdahulu. Makanya sampai sekarang dikatakan namanya Imran ada. Bahkan saya punya kenalan Ali Imran. Tambahannya mulai nih, Ali Imran, keluarganya Imran kan. Orang seneng Quran itu macam-macam. Asalkan buatan dikasih nama Al-Baqarah mawon, repot yang Al-Baqarah. Nama animal, nama kayak Alfil, nama hewan. Jangan. Nah, ini nasabnya nggih. Nasabnya ada dua riwayat. Pertama dari Ibnu Katsir. Dari Ibnu Katsir dikatakan Nabi Musa itu Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Berarti ini anak turun Nabi Ibrahim dari jalur Lawi bin Yakub bin Ishaq. Ini kesepakatan di kalangan jumhur ulama. Berarti ini adalah anak turunnya Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Lawi niku sinten? Lawi itu saudaranya Nabi Yusuf, termasuk kakaknya Nabi Yusuf, beda ibu sama ayah, yaitu sama-sama dari putranya Nabi Yakub. Sedangkan menurut Muhammad Al-Wasfi dalam Tarikh Al-Anbiya war Rasul disebutkan bahwa Musa itu bin Imran sama bin Kuhat. Cuma bedanya tadi kalau di riwayatnya Ibnu Katsir Qahis, ini Kuhat bin Lawi. Jadi nggak ada azirnya. Jadi bedanya itu nggak ada azirnya. Kalau di Muhammad Al-Wasfi itu nggak ada, langsung habis Kuhat langsung bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi cuma beda kecil, satu nama. Jadi ceritanya kita tahu ya, ketika Yusuf menjadi wazir atau menteri di Mesir, lalu Baitul Maqdis paceklik, kemudian setelah ketahuan Yusuf ini jadi wazir, mengampuni saudara-saudaranya, mengirimkan bajunya ke Nabi Yakub. Yakub kembali bisa melihat, maka terjadilah bedol keluarga besar gitu ya. Pindah rame-rame dari Baitul Maqdis alias Palestina ke Mesir. Kata Buya Hamka itu jumlahnya 90-an, mungkin sekitar 96 totalnya. Pindah bareng-bareng dari Baitul Maqdis ke Mesir. Ini jamaah sini berapa orang nih? Enten 96 mboten niki. Kira-kira sak mboten niki pindah sareng-sareng mboten niki. Nah, setelah itu beranak pinak di Mesir. Kemudian suatu hari Firaun itu dulu di zaman Nabi Yusuf itu pemimpinnya disebut sebagai bukan Al-Aziz ya, Al-Aziz itu menterinya. Pokoknya pemimpinnya itu bukan dari golongan Firaun. Sampai nanti berubah sampai kemudian muncul golongan Firaun pemimpin Mesir. Nah, Firaun yang bersama dengan Musa ini disebut sebagai Firaun Meneftih. Nah, Firaun yang ini itu mimpi. Mimpinya apa? Di dalam mimpinya ini Firaun melihat ada api dari arah Baitul Maqdis.
kemudian datang ke Mesir, bakar istananya. Jadi api muncul dari Baitul Maqdis menuju ke Mesir, membakar rumah orang-orang Mesir beserta istana Firaun. Maka begitu bangun, ditakwilkan oleh para pembantunya, berarti akan ada anak turun Baitul Maqdis menghancurkan istana Firaun. Maka kemudian Firaun itu dibisiki oleh jin kafir, oleh iblis dan setan. Nah, setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Nauzubillah dari bikin aturan menjijikkan. Apa aturannya? Setahun. Aturannya itu adalah bunuh semua anak yang lahir dari Bani Israel, terutama anak laki-laki. Karena tadi mimpinya itu ada api tadi, dikatakan ini anak laki-laki. Maka kemudian setelah dibunuhi, lama-lama orang Mesir bingung. Lah nanti budaknya dari mana kalau semua anak laki-laki dibunuh? Akhirnya aturannya diubah sedikit. Ya sudah, daripada nanti nggak punya budak, maka 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak dibunuh. Pada saat itulah, pada tahun tidak dibunuh, lahir Harun. Kemudian tahun berikutnya lahirlah Musa, pada tahun harusnya dibunuh. Maka ibunya Musa, siapa nama ibunya Musa? Sinten Pak? Pun kenalan dereng kali nama kali ibunya Musa. Ini jarang ini. Ummu Musa ini namanya sinten? Ini jarang disebut ya. Namanya adalah Yukabid. Yu kayak cocok ya, perempuan kayak Yukabid. Tapi ini nama lengkap, bukan gaya Indonesia nggih. Namanya Yukabid. Yukabid ini juga diceritakan masih saudaranya tadi sinten? Masih dari keluarganya Lawi tadi. Jadi masih ya namanya juga Bani Israel nggih, masih kekerabatannya masih kental. Nah, nama ibunya adalah Yukabid. Nah, Yukabid ini ketika melahirkan Musa itu khawatir ini nanti harus dibunuh kalau ketemu oleh tentara raja. Maka atas ilham dari Allah Ta'ala, Yukabid ini kan tinggalnya di dekat Sungai Nil. Maka bayi yang barusan dilahirkan itu setelah berhasil disembunyikan sampai dilahirkan, itu ketika sudah lahir ditaruh di dalam peti. Jadi disusui, setelah selesai disusui ditaruh di dalam peti. Ketika ada tamu atau khawatir ada orang yang melihat tamu itu, maka dimasukkan langsung ke dalam peti. Petinya dikasih tali, kemudian nanti ditaruh di sungai. Jadi kalau nanti khawatir diketahui oleh musuh, maka tinggal dilarung, talinya tinggal dipotong. Itu butuh keberanian. Itu diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Suatu kali ternyata datang tamu yang mencurigakan. Akhirnya bayi Musa ditaruh di dalam peti, kemudian ditaruh ke Sungai Nil, akhirnya talinya dipotong, teklik, sehingga bayi Musa ini terlarut di dalam peti. Niki bapak ibu tidak usah nyoba, karena kan betul tentang Firaun tahu tidak ada pasal pembunuhan kepada bayi-bayi kan. Ini karena saking jahatnya Firaun, itu dianggap bayi kecil bisa menjadi musuhnya. Ini mirip seperti sekarang Israel. Israel itu menganggap bahwa bayi-bayi itu akan menjadi orang-orang yang melawannya. Maka sekarang banyak sekali bayi yang dibunuhi oleh Israel. Na'udzubillah. Dulu mereka dibunuhi oleh Firaun, sekarang yang ngaku Israel malah
ngoten niku gantian membunuhi. Kemudian atas ilham dari Allah Ta'ala muncul perempuan kedua yang istimewa dari keluarga Imran tadi. Pertama Yukabid, Ummu Musa. Yang kedua adalah kakaknya. Jereng, kakaknya tadi. Siapa kakaknya? Namanya Maryam binti Imran, kakak Musa. Jadi karena sudah dilarung, maka dengan izin Allah Ta'ala, ilham dari Allah Ta'ala, ibunya bilang kepada kakaknya Musa, Maryam, tolong kamu awasi adikmu. Jadi petinya sudah larung di sungai, diawasi oleh sinten tadi? Maryam, kakaknya Musa, mengawasinya. Biidznillah, ternyata petinya itu masuk ke istananya Firaun. Oh, itu kan rahasia nih Bapak Ibu nggih. Ini bayi khawatir ditemukan serdadunya Firaun. Lah kok malah petinya Allah arahkan masuk ke istananya Firaun. Makanya ada orang bijak mengatakan tempat paling aman dari musuh adalah tempatnya musuh. Itu kan rahasia betul itu. Cara Allah mau menghancurkan musuh itu loh. Itu kan Fir'aun punya aturan, semua bayi pada tahun tertentu, namanya tahun genap gitu ya, itu dibunuh. Ini bayinya biar selamat ditaruh di peti. Petinya dilarung di sungai Nil. Inilah malah dimasukkan Allah ke istana Firaun. Ditemu sama dayangnya permaisuri Firaun. Nah, muncullah tokoh perempuan ketiga. Tadi kan Yukabid, yang nomor 2 Maryam kakaknya Musa, yang ketiga ini ya tadi Asiyah binti Muzahim. Ada juga yang menyebut binti Mazahim. Yang penting namanya Asiyah. Asiyah nggih, alif sin ya. Ada yang nulisnya Asia. Enggak pakai tak marbutoh, tapi Asia. Asia. Nah, ini adalah permaisuri Firaun. Begitu dayang melihat di dalamnya ada bayi, senang. Lapor ke permaisurinya, Asia ini atau Asia itu. Begitu Asia melihat bayinya tampan, mempesona, langsung dibikin hatinya jatuh cinta dengan bayi itu. Dan bagi Allah itu gampang sekali. Apalagi memang permaisurinya ini orangnya tulus, orangnya baik, pada dasarnya baik. Maka begitu melihat bayi Musa, langsung muncul cintanya, langsung dia bertekad, bayi ini harus ku pelihara. Apalagi dikatakan Asia ini ditakdirkan Allah tidak punya anak. Maka si wanita yang baik ini diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk merayu suaminya. Memang kadang gitu ya bapak-bapak ya, suami itu takhluknya atas rayuan istri. Itu ya Pak ya. Nah kalau nggak takhluk sama rayuan istri terus rayuan sinten, nah, malah bahaya loh. Rayuan wanita lain kan malah bahaya. Memang betul suami itu takhluknya sama istri itu ya betul itu ya. Maka Firaun yang itu ya, yang diceritakan gagah, perkasa, galak itu, suka bunuh bayi itu, matur suwun. Itu begitu dirayu sama sinten? Asia itu sendiri. Ya udah, kamu pelihara ya sudah ya. Sebenarnya Firaun juga sudah deg-degan. Ini kayaknya ini bayinya Bani Israel ini. Tapi kan nggak ada bukti. Ya sudahlah. Katanya Firaun kan masih bayi. Ya, memang skenario Allah itu gitu. Sehebat-hebatnya musuh punya makar, lebih hebat makarnya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Pokoknya kalau makarnya Allah itu pasti baik. Kalau makarnya musuh pasti jelek. Dan makarnya Allah pasti menang atas makarnya musuh. Hari ini ada orang yang setiap hari itu gemes lihat bagaimana Israel itu membombardir kita. Di sini alhamdulillah tenang.
kena kipas angin, kena bawahnya karpet, dapat teh hangat, oh masya Allah, dapat roti gewedi. Itu kan ini roti ini kesukaannya orang Gaza ini. Kalau disuruh makan nasi sama roti, mereka milih roti. Nek jenengan paling milih sego, ya. Ini kalau orang sana itu milihnya roti, Pak. Saya itu dulu pernah dijamu orang Gaza yang sudah keluar dari Gaza ya. Itu tiap hari roti gitu. Mungkin lihat orang Indonesia itu kayak melaske ya. Kalau sana kan senangnya roti. Kalau kita ini kan roti ini gimana gitu ya. Tapi yang gede banget nih roti ini. Nah, ini kesenangannya orang-orang saudara kita itu. Ya Allah, pagi-pagi pengajian enak. Kayak minuman hangat, roti ini gede. Itu hari ini, Pak. Saya barusan melihat ada anak kecil perempuan itu menggendong adiknya kemana-mana karena adiknya ini luka. 1 jam, minimal 1 jam dia gendong, nggak pakai sandal. Buru-buru teh hangat, Pak. Buru-buru roti itu sampai wajahnya itu kena debu berdarah. Adiknya ini luka. Sampai ketemu sama wartawan terus mau diantar, ya Allah, mesak nih, nggak tahu orang tuanya di mana. Jadi kejamnya Israel itu mungkin melebihi kejamnya Firaun. Nauzubillahi min dzalik. Firaun kan ada jedanya, ini enggak, ini tiap hari dibombardir. Maka la haula wala quwata illa billah, dengan izin Allah Ta'ala Musa tinggal di istana Firaun, dicarikan ibu susuan. Tetapi bayi Musa dibikin Allah tidak mau menyusu ke ibu susuan manapun. Maka datanglah Maryam yang cerdas ini memberitahu, maukah aku beritahukan ada seorang wanita yang sedang punya anak. Ingat ya tadi sebelumnya, setahun sebelumnya ibunya Musa, Buyu Kabit ini punya anak namanya Harun. Jadi wajar dong kalau karena masih menyusui Harun maka keluar asinya, maka ditawarkan. Akhirnya betul Yukabid diundang. Ternyata begitu dengan Buyu Kabid langsung Musa ini langsung mau menyusu. Ini skenario Allah yang luar biasa. Tidak mau menyusu ke ibu yang lain, khusus Buyu Kabid langsung menyusui. Kenapa? Memang ibunya sendiri. Lalu terjadi negosiasi. Begitu lihat mau menyusu, senang sekali ini Asia ini, maka terjadi negosiasi. Bu, jenengan ke istana saya saja, nanti nyusui anaknya di istana saya gaji. Ini versi pertama. Versi kedua, Buyu Kabid masih punya anak, kan anaknya nggak mungkin dibawa, nggak boleh kan karena anaknya Bani Israel. Maka kemudian riwayat yang kedua ini, maka bayi Musa dibawa kembali ke rumahnya, disusui bergantian dengan kakaknya Harun sampai waktu menyape. Jenengan lebih percaya yang mana? Lebih percaya bayi Musa tetap di istana, Buyu Kabid dibawa ke istana, terus bolak-balik ke rumahnya karena nggak boleh nyusu, nggak boleh bawa anaknya kan karena Bani Israel, atau Musa dibawa pulang sampai waktu menyape baru diserahkan. Nah, menurut jenengan lebih kuat yang mana? Yang pertama. Dalile nopo? Gue kesel no. Lah bolak-balik kesel pripun niku? Kalau saya ikut riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu waktu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, itu Halimahnya tinggal di Mekah bolak-balik pulang ke rumahnya, atau bayi Muhammad dibawa ke Bani Sa'ad, bawa pulang sampai waktu menyape. Nah, saya ikut pendapat yang kedua. Jadi bayi Musa dibawa pulang ke rumah Buyu Kabid, disusui sampai waktu menyape. Perkiraannya kira-kira 2 tahun. Jadi itu cara Allah. Maka kata Ibnu Katsir, itu cara Allah memuliakan hambanya. Maka Buyu Kabid sudah kembali ketemu anaknya, dapat gaji pula. Oh, luar biasa kan? Jadi orang beriman itu begitu.
Sudah melakukan perintah Allah dapat gaji, sudah ngaji dapat teh hangat sama roti. Alhamdulillah. Pun ngoten niku. Niku nggih boten sang mendhet piyambak pun diterke. Oh, wis penak melih no. Itulah cara Allah menggaji orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu dibikin Allah, kalau kamu taat, kamu dapat icip-icip nikmat surga di dunia. Jadi bapak-bapak tolong ditengok kanan kirinya, kayak ibu-ibu tolong ditengok kanan kirinya. Moga-moga besok insya Allah kita bareng-bareng masuk surga. Terus minum teh, minum nole, jahe, pokoknya yang enak-enak di surga. Roti juga, pokoknya yang enak-enak lah bareng-bareng. Insya Allah. Maka dengan izin Allah Ta'ala setelah sudah disapih, kemudian dikembalikan ke istana Fir'aun, tumbuhlah Musa di istana Fir'aun. Dapat makanannya anak raja, dapat pakaiannya anak raja, dapat fasilitas pangeran. Alhamdulillah. Cara Allah itu ngatur begitu. Ini mau dijadikan hebat, maka diberi fasilitas terbaik. Maka Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Maklum, makanannya makanan bergizi tinggi, semua fasilitas tersedia. Kalau masih tinggal di rumahnya Bani Israel, pasti kurus. Diceritakan Harun itu kurus karena makanannya ala kadarnya. Musa tumbuh gagah, tinggi besar karena makanannya yang terbaik. Maka setelah tumbuh besar, Musa ini kemudian diberitahu, entah ada yang memberitahu atau tahu dengan sendirinya. Menurut Prof. Jonar Ilyas ya diberitahu. Siapa yang memberitahu? Ya ibu kandungnya sendiri. Dengan berbisik-bisik bahwa kamu itu adalah anak dari Bani Israel. Dan Musa melihat bahwa memang dirinya ini secara fisik cenderung seperti Bani Israel. Sampai kemudian ketika beliau sudah dewasa, sudah remaja itu, melihat orang Mesir ribut dengan orang Bani Israel. Kemudian Musa membela yang Bani Israel, maka dipukul buk. Sekali pukul orang Mesir itu langsung kelepek saking kuatnya. Bayangkan Bapak Ibu, sekali pukul. Mungkin Mike Tyson kalah nggih. Bapak-bapak hafal nggih Mike Tyson itu ya? Yang pokoknya gagah sekali itu. Kalau tinju itu pokoknya berapa? Biasanya hitungannya detik ya. Makanya ada orang itu, mohon maaf, sudah pesen mahal-mahal tiketnya. Ini cerita Mike Tyson ini. Sudah mahal-mahal beli tiketnya, kemudian datangnya telat. Datang telat, loh, aku udah pada keluar, udah selesai. Padahal sudah bayar tiket mahal, pengennya lihat langsung. Telat beberapa menit, rampung, sudah selesai. Ada lagi yang, kalau ini orang Indonesia ini, ngelihat siaran langsung, baru ronde pertama ke belakang. Begitu keluar dari toilet, wis rampung, karena sudah KO ronde pertama. Nanti silahkan kalau pengen lihat. Mike Tyson kan sudah masuk Islam, alhamdulillah. Pernah sering? Oke, sudah masuk Islam, ngikuti idolanya. Idolanya kan Muhammad Ali, masuk Islam, wafat dalam kondisi Islam. Ini Mike Tyson, kita doakan insya Allah moga-moga jadi Muslim yang baik, besok wafat sebagai Muslim yang baik. Musa alaihissalam mukul, sudah gemeteran, tapi belum ada yang ketahuan karena bunuh orang nggak berani kembali ke istana. Besoknya ini orang yang sama, orang Bani Israil itu ribut lagi sama orang Mesir, mau dibela lagi. Lalu teriaklah orang Bani Israil ini, kamu itu minal jabbarin, kamu jadi orang-orang yang suka menindas. Maka ketahuan oleh orang Mesir ini, ternyata yang kemarin bunuh itu adalah Nabi Musa. Maka orang Mesir ini lari memberitahu pasukan Firaun bahwa yang bunuh itu adalah Nabi Musa. Maka kemudian Musa gemetaran, tambah ketakutan, lari. Kemudian ketemu sama satu orang, hei Musa, aku beritahukan kepadamu. Ini riwayat Allah, dari Allah ini, ada orang memberitahu Nabi Musa bahwa pasukan Firaun mencarinya, ingin menangkapnya. Maka di kalangan para ulama ini ada yang bertanya, ini siapa yang memberitahu Musa?
Bapak-bapak ada yang memberitahu Nabi Musa kalau ada kejadian itu? Ternyata tidak. Ada yang bilang mungkin itu adalah dari kelompok pasukannya, ada yang dari orang beriman seperti yang disebutkan dalam Quran. Dari keluarga Fir'aun itu ada yang beriman kepada Allah melalui dakwahnya Nabi Musa. Karena nanti kita tahu ibunya Musa, ya ibu asuh Asia itu juga beriman kepada Allah. Maka diberitahu orang ini Nabi Musa lari. Kemana Bapak Ibu larinya? Bukan ke Kauman, bukan ke Surya Negara. Ini bener niki nama-nama daerahnya Suronatan, tapi ternyata ke mirip-mirip lah. Madian, ini mirip kan Madian mirip dengan Kauman, Suronatan. Ini Madian. Sampai sana lelah, diceritakan sandalnya jebat, kata jebat sandalnya jebat, basah kuyup oleh keringat, berhenti berteduh di bawah pohon. Lihat ada dua gadis menggembala kambing rebutan air. Kok nggak berani? Tanya sama mbak-mbak ini, kenapa mbak-mbak kok nggak ngambil air? Lah itu pada rebutan, kami ini perempuan, bapak kami sudah tua, kami nunggu sampai para lelaki selesai. Maka kemudian Musa atas karena memang orangnya memang baik, maka nolong, maka dibantu untuk memberi minum kambing-kambingnya ini. Setelah itu nggak tanya, mungkin kalau pemuda sekarang tanya, Mbak, nomor HP-nya berapa? Namanya siapa, nomor HP-nya berapa, rumahnya di mana? Ini enggak, Musa enggak tanya itu, enggak gombali. Maka balik ke pohonnya, ada doanya Bapak Ibu. Ini mau saya ajarkan ke Bapak Ibu semua. Doanya doa penting ini. Kalau jenengan punya kesulitan, yang jomblo belum nikah, ini kayaknya sih enggak jomblo semua nih Bapak-bapak, enggak ada yang jomblo ya. Ini kalau jenengan punya kesulitan makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, bahkan perjodohan kalau bagi yang jomblo, doanya ini. Ini doa serbaguna. Kenapa nggak doanya nggih? Doa Musa di Madian. Napa doanya? Loh kok Rabbi Shalom ini kok nanti? Itu doa setelah nikah itu malah. Ini doa belum nikah. Rabbi Jali Mukimah mboten. Doanya napa? Maksud saya itu biar jadi saksi kalau saya itu nggak ngarang doanya gitu loh. Walaupun saya hafal alhamdulillah. Apa doanya? Oh ini ada nih. Kisah Musa bersama putri Syuaib. Ini ada ya. Ini sudah saya kasih tanda nih. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Surat Al-Qasas ayat 24. Ini silahkan diamalkan betul. Jenengan kesulitan apapun silahkan diamalkan doa ini. Rabbi, bareng-bareng nggih. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Agak panjang di sini deh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Alhamdulillah, pun mugi-mugi dicekapi segala keperluan kita. Mau saya lanjutkan masih panjang, tapi kok kalau nggak dilanjutkan kok sayang. Berarti kapan? Sebulan lagi nggih Pak nggih? Insya Allah. Jadi ceritanya sampai di Madian. Moga-moga kapan-kapan kita bisa rihlah ilmiah bareng-bareng teng Mesir terus teng Madian. Allahumma amin. Madian itu teng pundi? Celaipun Mesir ngoten nggih. Itu kalau dari Mesir itu ke timur. Mesir kalau di peta ke timur itu ke sebelah kanan. Habis itu ke selatan. Jadi ke timur dulu, ke selatan. Tapi nanti dari Mesir ke Madian enggak usah jalan kaki, Pak. Kesel. Nanti kayak naik pesawat atau naik pokoknya moga-moga
Allah berikan kita rezeki, insya Allah bisa ke Mesir, bisa ke Madian, bisa ke Baitul Maqdis dalam kondisi Baitul Maqdis merdeka dan perkasa. Dengan doa ini alhamdulillah Allah berikan banyak kebaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketemu Syuaib. Syuaib ini ada yang bilang nabi, ada yang bilang orang soleh. Biasa nggih, namanya sama itu biasa. Kemudian diberi pekerjaan, diberi jodoh, diberi gaji, diberi rumah, diberi guru. Oh, doanya pripun? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bagi yang belum hafal, nanti dibuka surat Al-Qasas ayat 24. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kisah Nabi Musa yang sangat menarik ini karena banyak pelajarannya, banyak doanya. Nah, ini penting. Doa-doanya Nabi Musa itu keren-keren Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan kenalan nanti, oh Masya Allah, banyak sekali yang bisa diamalkan dari Nabi Musa. Kata para ulama, mempelajari kisah Nabi Musa itu penting bagi umat Islam, karena kita ini akan menghadapi musuh yang sama dengan Nabi Musa, yaitu bekelenya Bani Israel, kaum Yahudi. Maka mempelajarinya itu bagian penting untuk meraih kemenangan insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.